Para pendengar yang beriman, seperti yang kita maklumi bahwa berumah tangga itu adalah sebuah perjalanan mengarungi samudra untuk mencapai tujuan. Sehingga kalau persiapannya tidak mantap, juga selama di perjalanan keterampilannya kurang, tidak usah heran kalau rumah tangga jadi serba ruwet. Punya anak juga tidak langsung identik gampang itu. Sudah makin besar juga butuh ilmu tersendiri. Mungkin seperti yang diungkapkan teteh yang sedang hadir pada kali ini, bahwa kunci terbesar di dalam hidup berumah tangga adalah terus-menerus orang tuanya belajar. Karena kalau kurang ilmu, maka pertambahan umur, pertambahan usia, pertambahan masalah itu akan membuat stres. Kenapa rumah tangga stres? Penyebab intinya adalah kurang ilmu. Banyak yang menyuruh anaknya belajar, menyuruh anaknya sekolah, tetapi orang tuanya sendiri tidak punya waktu untuk belajar. Akibatnya mendidik keluarga tidak dengan ilmu yang memadai, dan biasanya lahirlah sikap-sikap yang kurang bijaksana. Kemudian kunci sukses dalam membina rumah tangga adalah keteladanan dari ibu bapaknya. Karena anak-anak tidak hanya mendengar kata tetapi melihat, merasakan. Dan keteladanan ini dahsyat sekali, lebih bermakna daripada jutaan kata. Bahkan sehebat apapun nasihat yang tidak dibarengi dengan perilaku keteladanan, maka nasihat itu jadi tumpul. Jatuhnya wibawa orang tua adalah ketika perkataan dan perbuatannya tidak sama. Oleh karena itulah kewajiban penting dari orang tua selain terus meningkatkan ilmu adalah berusaha mengaplikasikan keteladanan pada dirinya. Jangan menyuruh sebelum menyuruh orang lain, jangan melarang sebelum melarang anaknya sendiri. Yang ketiga, kekuatan di dalam membangun rumah tangga adalah bagaimana bisa berkomunikasi dua arah. Komunikasi yang positif ini juga penting, karena tidak jarang orang tua komunikasinya lemah dengan anak. Bisanya hanya menyuruh dan melarang. Akibatnya anak-anak merasa kurang nyaman dekat dengan orang tua. Karena setiap ketemu keluarlah suruhannya, setiap ketemu keluarlah larangannya. Padahal yang paling penting anak itu adalah bisa didengar oleh orang tua. Anak itu sebetulnya tidak membutuhkan suruhan dan larangan. Anak itu membutuhkan pengertian, pemahaman. Andai kata suruhan dan larangan tidak membuat mereka paham, lalu apa artinya suruhan dan larangan? Maka harus dibiasakan orang tua itu senang mendengar pendapat anaknya, senang mendengar masukan dari anaknya, senang mendengar koreksi dari anaknya. Kalau orang tua sudah kehilangan kemampuan mendengar dari anaknya, maka biasanya rumah tangganya menjadi kurang bagus. Suami istri juga begitu komunikasi. Yang keempat, yang sangat penting juga di dalam keluarga, agar keluarga ini terasa sakinah adalah sesudah yang pertama sering mencari ilmu pada orang tua, lalu menjadi suri tauladan. Yang ketiga, dengan berkomunikasi yang bagus. Yang keempat adalah memilihkan lingkungan yang tepat bagi anak-anaknya. Karena salah lingkungan, maka salah juga kehidupan. Nabi Muhammad SAW mengungkapkan bergaul dengan penjual minyak wangi akan ikut harum, bergaul dengan pandai besi bau bakaran. Saya kira adik-adik kita yang menjadi korban narkoba ini juga boleh jadi karena salah memilih lingkungan. Kenapa salah memilih lingkungan? Karena rumah tidak menjadi lingkungan yang nyaman bagi anak-anak. Harusnya rumah itu adalah pangkalan teraman, ternyaman bagi keluarga kita. Kalau rumah sudah tidak merasa nyaman, tidak merasa aman, maka dia akan mencari lingkungan yang lain.
Oleh karena itu kita harus berjuang sekuat tenaga menjadikan rumah tangga kita adalah rumah tangga yang paling aman, paling nyaman. Saya baru kemarin Pak nangis itu waktu maghrib. Air mata saya tuh berlinang karena saking kangennya kepada anak-anak saya. Ketika telepon ke rumah terdengar anak-anak sedang ngaji. Aduh, padahal saya baru beberapa hari saja nih pergi. Sampai tutup teleponnya ya, Papa lagi sedih. Karena pulang saya masih agak lama juga nih. Saya bagaimana mengatasi sedihnya? Insya Allah supaya yang belakang kelihatan, naik sedikit ya Pak ya. Gini kelihatan Bu, maaf ya. Nah, kemarin saya pikir orang lain mah berjuang lebih dari ini. Ada yang berbulan-bulan, bertahun-tahun tidak pulang. Yang di Freeport, di puncak gunung juga tidak pulang ketemu anaknya. Yang di penjara juga tidak ketemu anaknya. Agak terhiburlah sedikit. Tetapi tidak dapat dipungkiri suasana rumah yang nyaman, suasana rumah saling menyayangi. Ini membuat anak-anak juga akan rindu pulang ke rumah. Jadi tugas orang tua adalah membuat suasana rumah, lingkungan rumah menjadi tempat yang aman dan nyaman. Kalau orang tuanya terlalu galak, orang tuanya terlalu ketus, anak-anak tidak merasa aman di rumah, maka dia akan cari lingkungan baru yang membuat dia merasa nyaman. Masih mending kalau menemukan lingkungan yang tepat. Yang repot adalah menemukan lingkungan yang salah. Dan tugas yang kelima dari orang tua adalah sekuat tenaga memaksimalkan doa untuk anak-anaknya. Karena doa ini adalah senjata bagi orang yang beriman. Ad-du'a silahul mu'minin. Doa adalah senjata. Kita terbatas kemampuan, tetapi Allah tidak terbatas di dalam melakukan apa saja. Dan Allah menyuruh kita, ud'uni astajib lakum, berdoalah padaku niscaya akan kukabulkan. Mendidik anak berat dengan keterbatasan ilmu kita. Tetapi kalau dengan pertolongan Allah, mungkin nasihat kita kurang mempan, anak mendengar radio, maka dia jadi soleh. Bisa itu. Banyak jalan pertolongan Allah. Oleh karena itulah orang tua harus bagus ibadahnya, harus kuat doanya. Dan plus yang terakhir, orang tua harus sangat hati-hati mencari nafkah. Jangan sampai membawa harta haram ke rumah. Jangan sampai memberi makan istri anak-anaknya dengan harta haram. Karena ini pun akan menjadi racun yang meracuni keluarga kita, sehingga imannya lemah, kelakuannya rusak, dan akibatnya malapetaka. Rumah tangga yang hartanya tidak halal sulit sekali untuk mencapai derajat sakinah. Karena harta yang tidak halal itu seperti comberan. Harta yang tidak halal itu, harta yang haram itu seperti air got, seperti air septic tank. Seorang ayah ke rumah membawa banyak air berdrum-drum, tapi air limbah, air kotor, air beracun. Tentu saja seisi rumah akan penyakitan. Selain doanya tidak diijabah. Maka mudah-mudahan dengan hal-hal tadi, maka para orang tua betul-betul bisa menikmati keluarganya, rumah tangganya. Rumah tangga yang orang tuanya selalu belajar, yang orang tuanya berusaha keras menjadi suri toladan, orang tua yang berkomunikasi dengan positif dua arah, orang tua yang menciptakan suasana rumah tangga keluarga menjadi suasana yang sakinah, yang aman, nyaman. Orang tua yang doanya dijaga karena ibadahnya bagus, dan orang tua yang menafkahi keluarganya dengan harta yang halal berkah. Insya Allah rumah tangga itu pun akan membawakan kebahagiaan dunia wal akhirah.